Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kakak beradik hilang terseret ombak besar di pantai selatan Cilacap. Warga Rembang protes, tanah aset desa Tegal Dowo dicaplok perusahaan semen. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Berhati-hatilah saat bermain di bibir pantai, apalagi jika ombaknya sedang besar. Sebab 2 remaja yang merupakan kakak beradik terseret ombak besar pantai selatan Cilacap. Setelah dicari selama 3 hari, kedua jenazah ditemukan. Sejak Jumat kemarin, Basarnas terus berupaya mencari 2 remaja yang hilang di telan ombak pantai Kemiren Cilacap. Pada pencarian hari ketiga, Basarnas berhasil menemukan salah satu jenazah bernama Mukti, sekitar 400 meter dari titik pertama kali ia hilang. Jenazah Mukti pertama kali terlihat oleh seorang nelayan. Saat itu kondisi korban sedang mengambang di tengah laut. Basarnas terus berupaya mencari satu jenazah lagi bernama Zidan yang merupakan kakak dari Mukti. Kami masih melanjutkan upaya pencarian korban atas nama Zidan yang merupakan kakak dari Mukti. Pada pukul 05.45 berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan kurang lebih 400 meter arah barat LKP. Upaya pencarian yang terus dilakukan Basarnas tidak sia-sia. Jenazah Zidan berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi ditemukannya jenazah Mukti. Dengan ditemukannya kedua korban, Basarnas menghentikan proses pencarian. Berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan kurang lebih 400 meter ke arah barat dari LKP. Sebelumnya Mukti yang merupakan sang adik terseret ombak saat sedang bermain di bibir pantai. Melihat kejadian itu, sang kakak bernama Zidan berusaha menyelamatkan sang adik. Namun penyelamatan itu gagal karena sang kakak juga ikut terseret ombak dan hilang. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kasus hilang terseret ombak juga terjadi di pantai Lampon, Kebumen. 1 dari 2 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 lainnya masih hilang. Peristiwa itu terjadi pada 18 September lalu saat keduanya sibuk mencari rumput di laut pantai selatan. Mereka tiba-tiba terseret ombak besar yang menerjang keduanya. Salah satu korban, Aprianto, berhasil selamat, sementara rekannya Solehudin hilang ditelan ombak. Petugas terus berupaya mencari korban dengan menyisir sekitar lokasi kejadian. Namun pencarian terkendala karena jarak pandang dan berada di daerah tebing. Di laut luas sehingga memang terkendala untuk jarak pandang. Akan tetapi warga serta tim SAR gabungan beserta nelayan sudah seoptimal mungkin untuk melakukan pencarian pada pagi sampai sore hari ini, namun masih belum. Seandainya belum diketemukan pada sore hari ini, akan kita lanjutkan di hari selanjutnya. Warga desa Tegal Dowo Rembang memasang baliho di 9 titik tanah. Tindakan itu merespon gugatan tanah aset milik desa yang diajukan PT Semen Indonesia ke PT UN Semarang. Warga desa Tegal Dowo, Kecamatan Gundem Rembang, turun ke jalan memasang baliho bergambar sertifikat di 9 titik. Titik tersebut jadi lokasi sengketa tanah dengan PT Semen Indonesia. Warga kesal lantaran pihak pabrik seperti mencaplok tanah aset desa dengan menggugat pemerintah desa Tegal Dowo di PT UN Semarang. Sebagai bentuk perlawanan, warga memasang baliho di titik-titik yang berkonflik. Warga mematok di jalan-jalan ini karena kita digugat sama PT Semen Gresik ke PT UN. Kenapa Bu Nggih? Terkait jalan ini kan bukan punya PT, bukan punya PT Semen Gresik, tapi ini punya warga karena sudah kita sertifikatkan ini aset desa.
Lah, ini diambil apa gimana? Apanya Mas? Rencana diambil apa gimana? Rencana sih jalannya mau kita selamatkan gitu, karena kita sudah sertifikat ini karena aset desa, kita mau menyelamatkan aset desa. Mereka juga bersikukuh akan melawan jika pihak pabrik bersikeras menguasai tanah desa. Pemerintah desa, warga Tegaldowo mematoki bahwa ini aset desa gitu loh. Ini satu tindakan yang menurut kami sangat arogan sekali, sangat serakah sekali. Klaim aset desa diklaim oleh PT Semen Indonesia. Dan ini tidak menutup kemungkinan aset desa saja dibuat seperti ini gitu. Aset desa gitu, miliknya orang sekampung aja digugat, apalagi kalau punya petani. Nah, ini kan bahaya sekali, bentuk penjajahan seperti ini kan bahaya sekali gitu. Diketahui PT Semen Indonesia menggugat 9 bidang tanah milik Desa Tegaldowo di PT UN Semarang. Hal itu menimbulkan perlawanan dari warga desa. Karena 9 bidang tanah yang menjadi jalan warga dan tambang telah disertifikatkan Pemdes Tegaldowo melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL pada tahun 2023. Menanggapi hal itu, PT Semen Indonesia belum buka suara. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Dapur rumah warga di Kabupaten Magelang ludes terbakar. Pemilik rumah menduga penyebab kebakaran bukan dari tungku tetapi karena korsleting listrik. Jumat siang warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dikejutkan dengan kebakaran rumah salah satu warga. Tanpa memakan waktu lama, api padam dalam waktu setengah jam dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas melakukan pendinginan karena banyak terdapat material mudah terbakar. Begitu kami dapat laporan dari salah satu warga, terus kami langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman. Untuk pemadaman sendiri berjalan berapa lama, Mas? Kurang lebih berjalan 30 menit. Pemilik rumah tidak tahu jika rumahnya terbakar karena sedang keluar. Ia menduga kebakaran terjadi bukan berasal dari dapur tetapi korsleting listrik. Belum ada aktivitas sama sekali di dapur, karena dapur itu aktivitas kemarin sore, itu pun sore kemarin dan udah nggak ada, kayaknya udah nggak ada potensi dari abu atau apapun, soalnya kemarin penggunaan dapur itu menggunakan kompor seperti itu. Tapi kalau untuk potensi, saya kira mungkin potensi kejadian kebakaran ini dari listrik. Jadi api tahu-tahu sudah besar, udah memakan sekitar 50% dari bagian dapur. Ada bagian dapurnya, 50% lebih kayak seperti itu. Kebakaran itu menyebabkan bagian dapur rumah habis terbakar. Akibatnya, pemilik merugi hingga puluhan juta rupiah. Pak Yudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sesosok bayi baru lahir dibuang di sebuah hutan Kecamatan Wirosari, Grobogan. Saat ditemukan, kondisi bayi terbungkus plastik hitam. Diduga bayi malang itu dibuang oleh orang tuanya. Nasib bayi berjenis kelamin perempuan ini sungguh malang. Ia dibuang di hutan RPH Tambak Selo, Grobogan. Diduga bayi yang tak berdosa ini dibuang oleh orang tuanya. Saat ini bayi yang baru lahir telah dirawat di bidan desa. Penemuan bayi ini berawal dari adanya pemulung yang menemukan 2 kantong plastik di hutan tepi jalan. Karena ketakutan, pemulung itu memberhentikan pengendara motor bernama Tomo, warga desa Tambak Selo yang kebetulan melintas. Saat dicek, kondisi tubuh bayi telah dikerubuti semut. Karena tak tega, Tomo membawa bayi ini ke bidan desa. Saya buka kan, isinya bayi, dia masih hidup, terus ibu semut kan, terus saya tanyain masnya, tuh, mas ini gue siapa, masnya apa saya ini, masnya nggak berani yang berdua tuh, terus saya bawa pulang. Isinya di bidan, di Mbak Selon itu, bayanan mas. Bayinya jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Setelah mendapat perawatan di bidan desa, bayi kemudian dibawa ke RSUD Ki Ageng Selo Wirosari.
Sedang selimut dan kain jarik yang ditemukan dalam bungkus plastik bersama bayi diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.